bulan Maulid. Disebut demikian memang karena pada bulan ini terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya itu saja kita yang bersalawat, malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersalawat kepada dia. Hal ini termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Rasulullah dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Namun selama rahimahullah, ada penjuru kita pada kesempatan hari ini adalah masih berhubungan dengan kelahiran sosok, yaitu junjungan alam baginda Rasulullah SAW, yaitu ada 3 sikap Rasulullah yang harus dicontoh atau diteladani. Namun selama rahimahullah, kehadiran Nabi Muhammad SAW ke dunia ini membawa sebuah misi penting. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak merupakan bagian yang sangat modern, bagian yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena itulah akan membawa ketentraman dan perdamaian di dalam hidup dan kehidupan kita dan di alam lingkungan sekitar kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muhammad dan Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seseorang muslim, sehingga para ulama menyebutkan bahwa al-adabul fawqa ilmi, artinya bahwa adab, tata krama, etika, moral adalah di atas ilmu, dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam setiap diri pribadi muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid karangan Syekh Al-Barjaki, di dalamnya di halaman 103 disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan hayat wa tawad. Artinya Rasulullah adalah sangat pemalu, memiliki rasa malu dan rasa bersalah, dan sangat tawadu. Kerendahan hati Rasulullah tercermin dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang perlu kita sampaikan informasi tentang sikap baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika pada suatu hari tidak bersedia barang-barangnya di pasar dibawakan pulang oleh Abu Hurairah. Yang kedua adalah ketika mempersilakan para sahabat berjalan di depan mendahulunya. Dan yang ketiga, saat Nabi mendahului menyampaikan salam ketika bertemu dengan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang pertama adalah ketika pada suatu hari tidak bersedia barang belanjanya di pasar dibawakan pulang oleh Abu Hurairah. Ketika pada suatu hari Rasulullah SAW membeli barang-barang di pasar, di sana ada Abu Hurairah yang juga sedang ada keperluan. Ketika Rasulullah telah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dan hendak dibawa pulang, saat itu Abu Hurairah menawarkan, bermaksud untuk membawakan barang-barang belanjaan yang tentu saja dalam rangka memuliakan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ternyata tidak berkenan Abu Hurairah membawa barang-barang tersebut. Kepada Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Sawahibus syai'i haqqu bi syai'ihi ayyahmilah." Artinya pemilik sesuatu barang lebih berhak, lebih pantas membawa barang miliknya. Tidak berkenannya Rasulullah SAW terhadap Abu Hurairah membawakan barang-barangnya menunjukkan bahwa Nabi bukanlah sosok yang sangat suka dimuliakan orang lain, atau dalam istilah kerennya sekarang namanya gila
terhormat. Rasulullah menolak ketika akan diperlakukan istimewa yang berbeda dari umumnya orang. Padahal kalau kita lihat bahwa seorang Nabi sekaligus Rasul yang paling mulia sesungguhnya sangat pantas dan sangat wajar dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan itu menunjukkan bukti bahwa Rasulullah memang orang yang sangat rendah hati sehingga tidak merasa martabatnya turun hanya karena membawa martabat sendiri dan bukannya dibawa orang lain. Maka sebagai subhanallah. Nah, kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, banyak sekali di antara kita, baik dari pemerintah terendah maupun sampai pemerintah teratas, hal-hal yang seperti sangat jarang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka malah sebaliknya adalah bahwa ketika seorang pemimpin akan melakukan sebuah katakanlah kunjungan ke sebuah desa atau sebuah instansi dan sebagainya, maka segala keperluan daripada pemimpin tersebut adalah siap sudah disiapkan oleh yaitu sebagai ajudan ataupun sebagai pembantunya ataupun katakanlah sebagai sopir pribadinya. Maka sebagai muslimin rahmatullah, inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Seharusnya kalau kita mau menginginkan bahwa contoh sebagai pemimpin, maka kita jadikanlah baginda Rasulullah SAW. Artinya beliau adalah di dalam hidup dan kehidupannya adalah beliau bekerja secara mandiri, tidak perlu dibantu oleh orang lain. Maka sebagai muslimin rahmatullah, itulah yang pertama. Yang kedua adalah ketika mempersilakan para sahabat berjalan di depan mendahulunya, dan ketika saat Nabi mendahului menyampaikan salam kepada bertemu dengan para sahabat. Bukti lainnya menunjukkan Rasulullah tidak gila hormat adalah sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid karangan Syekh Al-Rajanggi halaman 103 disebutkan yamshi khulfa ashabihi wa yaqul khullu zuhril lil malaikatil ruhaniyah. Artinya Nabi Muhammad SAW berjalan di belakang para sahabatnya dan berkata kepada mereka, biarkan di belakangku malaikat saja yang tidak kelihatan. Dan kisah ini kita tahu bahwa para sahabat berjalan mendahului sehingga mereka membelakangnya. Rasulullah SAW tidak mencap kesediaan mereka mendahului sebagai su'ul adab atau sesuatu yang tidak baik. Ketika para sahabat berjalan di depan Nabi, kesan yang tampak kemudian Rasulullah seperti tidak lebih penting atau terhormat daripada para sahabat. Disinilah kerendahan hatinya yang sulit dibantah. Tetapi dari sisi lain dalam konteks keamanan ada hikmah di balik peristiwa itu, yakni sebagai seorang pemimpin sedang memberikan contoh bahwa seorang pemimpin tidak salah harus berada di depan, terutama ketika ancaman musuh berasal dari belakang. Ancaman atau bahaya yang datangnya dari arah depan tentu dapat diantisipasi sendiri oleh para sahabat, karena mata mereka dan juga mata kita tentunya berada di depan. Sedangkan kemungkinan adanya ancaman kepada Rasulullah yang datangnya dari belakang, Nabi memasrahkan diri kepada Allah semata karena yakin baginda Rasulullah SAW bahwa ada orang ataupun makhluk ciptaan Allah yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga beliau dari belakang. Maka sebagai sebab itulah yang kedua. Yang ketiga adalah saat Nabi mendahului menyampaikan salam ketika bertemu dengan para sahabat. Bukti lain adalah Nabi lebih suka mendahului menyampaikan salam daripada didahului, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barjanji. Masih di dalam halaman 103, wa yabdu man laqiyahu bisalam. Artinya Nabi mendahului menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah lebih suka mendahului memuliakan orang lain. Padahal aturan secara umum sudah jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberi salam yang kepada yang besar, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Tetapi Rasulullah pada kenyataannya lebih suka mendahului menyampaikan salam daripada didahului. Padahal sewajarnya apabila Rasulullah didahului dalam bersalam daripada mendahului, karena posisinya sebagai pimpinan umat yang tentu saja lebih tinggi daripada umatnya.
Tetapi Rasulullah tentu saja tidak salah dalam hal ini, karena pada kesempatan lain Nabi SAW bersabda bahwa mendahului menyampaikan salat itu lebih baik daripada didahului, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda bahwa mendahului menyampaikan salat dapat menghilangkan rasa takabur. Ma'asyiral muslimin, artinya bahwa di dalam kehidupan kita bukan berarti bahwa kita sebagai seorang yang pemimpin tidak merasa tidak enak untuk menyampaikan dulu menyampaikan salam, tetapi sesungguhnya adalah pemimpin adalah sebagai contoh untuk dicontoh oleh anak-anaknya, dan tentu saja di dalam kehidupan sehari pemimpin itu adalah langsung, artinya bukan sekadar menyuruh untuk bekerja, tapi beliau ini adalah langsung bekerja bersama dengan orang lain, bukan hanya sekadar untuk menyuruh orang-orang atau bawahan yang lain. Ma'asyiral muslimin, inilah tiga sifat yang kelihatannya adalah sederhana, tetapi sesungguhnya yang tiga ini adalah sifat-sifat yang barangkali pada zaman sekarang ini sangat langka diterapkan oleh kita manusia, baik sebagai kepala rumah tangga, baik sebagai seorang pemimpin yang terendah, kepala desa, lurah dan lain sebagainya, sampai kepada pemimpin yang lebih tinggi. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan memberikan pencerahan bagi kita, akan memberikan informasi yang penting bagi kita bahwa sosok sikap yang tiga yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah SAW ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari. Lebih-lebih kalau kita diberikan oleh Allah dan diberikan oleh rakyat, yaitu sebagai pemimpin, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala desa, pemimpin yang lain, dan tentu saja adalah di lembaga legislatif, edukatif, dan yaitu yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang perlu disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan memberikan motivasi bagi kita, dan tentu saja mudah-mudahan suasana di bulan Maulid ini menjadikan sosok figur daripada baginda Rasulullah kita jadikan sebagai contoh tauladan di dalam kehidupan kita sehari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa ya najatat daril.